Orang yang sudah bertekad untuk berhijrah, lalu menemui banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, itu hal yang lumrah. Karena apa? Karena di masa permulaan hijrah ini adalah masa memanen dari semua benih keburukan, semua benih kejelekan yang dulu pernah ditanam di masa sebelum hijrah. Hijrah itu kan bahasa Arab, hijroh, artinya meninggalkan. Nah, di saat orang itu berkata pada dirinya bahwa saya ingin hijrah, maka komitmen yang harus dia pegang adalah dia siap meninggalkan semua keburukan masa lalunya apapun yang terjadi. Dan umumnya yang terjadi di masa-masa permulaan orang itu berhijrah dari alam gelap ke alam yang terang, dari alam hitam ke alam yang putih, dari kejelekan menuju kebaikan, biasanya yang ia jumpai adalah cobaan dan godaan. Cobaan yang ia alami itu tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari semua keburukan yang dulu pernah dia tanam. Dia panen di masa sekarang. Kalau di masa lalu, seseorang selalu meninggalkan sholat atau tidak tertib sholat, atau mungkin tidak pernah menutup aurat, atau mungkin melanggar masalah keharuman, itu panennya terkadang tidak di saat itu juga. Panennya itu di masa sekarang. Dulu sering meninggalkan sholat, lalu berhijrah menjadi rajin sholat. Begitu rajin sholat, masalahnya banyak, cobaannya banyak. Karena apa? Itu sedang memanen hasil dari benih kejelekan di masa lalu yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah nutup aurat, yang tidak peduli hukum halal haram. Dipanen di masa sekarang, di masa hijrah. Godaannya apa? Godaannya biasanya Allah akan mempertemukan kita dengan kesempatan-kesempatan untuk mengulangi kejelekan yang sama. Kita ambil contoh pedagang. Seorang pedagang yang dulunya curang, timbangannya itu nggak jujur umpamanya. Kita ambil contoh nih ya, hanya contoh. Terus begitu dia mendengar kajian-kajian, dia bertekad, saya harus hijrah menjadi pedagang yang jujur, supaya rizki saya berkah. Nah, di awal permulaan dia hijrah menjadi pedagang yang jujur, biasanya dia akan digoda dengan dipertemukan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kecurangan. Itu godaan. Cobaannya apa? Cobaannya biasanya begitu dia jujur, hasil yang dia dapat saat itu seolah-olah kok jauh lebih sedikit daripada saat dia curang. Sepertinya begitu. Itu cobaan. Nah, di saat orang dalam keadaan seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah tetap istiqomah, tetap bersabar menetapi niat hijrahnya. Berhijrah adalah meninggalkan segala bentuk keburukan yang dulu pernah dilakukan di masa lalu. Sehingga cobaan apapun yang dialami, godaan apapun yang dijumpai, tidak akan merubah tekad bulatnya untuk berhijrah, bertransformasi dari yang tidak baik menjadi baik. Dan ditinjau dari segi dalil, orang yang berhijrah terus dicoba, itu sama dengan Allah sudah mulai merespon terhadap niat baik kita untuk berhijrah. Kita dengar sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira, ajjalalahul uqubata fid dunya." Ketika Allah menghendaki baik pada seorang hamba, maka Allah akan mencepatkan hukumannya di dunia. Hukuman di dunia itu ya cobaan itu. Hukuman yang harusnya diterima oleh hambanya di akhirat. Karena Allah nggak mau kita itu berat mengalami hukuman di akhirat, maka diberikan di dunia. Seberat-beratnya cobaan dunia, itu nggak akan mengalahkan beratnya siksaan yang paling ringan di akhirat. Siksanya berupa telapak kakinya diberdirikan di atas bara api neraka, lalu ubun-ubunnya, otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan. Di dunia apa ada cobaan sampai beratnya kayak gitu? Kan nggak ada. Nah,
Daripada hukuman itu kita terima di akhirat, ya mending kita terima saat di dunia. Sifatnya dunia kan sementara, artinya begitu cobaan itu selesai, maka kita husnudon billah bahwa dosa-dosa kita di masa lalu itu sudah diampuni oleh Allah. Maka dari itu, saat kita berhijrah, lalu di masa permulaan kita hijrah kok banyak mengalami cobaan, banyak mengalami masalah, itu hal yang lumrah. Dan untuk mempercepat semua itu berakhir, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar Allah segera menghapus dosa-dosa kita sehingga hukuman atau cobaan itu menjadi ringan. Di antaranya apa? Sholat yang khusyuk, tumak ninah, dan di awal waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah pelebur dosa di antara waktu-waktu sholat. Kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan di antara waktu setelah subuh sampai zuhur, maka di sholat zuhur dosa kita diampuni. Selepas melaksanakan sholat zuhur, kita melakukan kesalahan lagi, entah itu sengaja atau tidak. Nanti tiba waktunya sholat asar, kita langsung sholat asar, maka dosa kita diampuni. Begitu terus sampai sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar, terutama di waktu sahur. Katakan umpama subuh itu pukul 4.30. Jam 4 itu atau kalau bisa setengah 4 kita udah duduk, sudah mulai banyak istighfar di situ. Terus baca istighfar. Nah, perbuatan ini berdasarkan dalil yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18. Wabil asharihim yastaghfirun. Kebiasaan orang iman itu beristighfar di waktu sahur. Selesai sholat tahajud, selesai sholat malam, sebelum masuk waktu subuh memperbanyak istighfar. Lalu untuk lafadznya bisa kita gunakan seperti lafadz yang tercantum dalam hadis Abu Dawud. Astaghfirullah allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Keutamaannya akan dihapus dosa-dosanya sekalipun dia menanggung dosa seperti lari dari perang. Orang kalau lari dari perang, maka dia menanggung dosa yang besar. Nah, mengucapkan astaghfirullah allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum, dosa-dosanya diampuni, sekalipun seperti dosanya orang yang telah lari dari perang. Dibaca yang banyak, dibaca pelan-pelan, sertakan perasaan menyesal, sertakan perasaan memohon ampun kepada Allah, sampai masuk waktu subuh. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang ketiga, rutinkan sedekah. Sedekah itu penghapus dosa. Dalam hadis dijelaskan, as-shadaqah tutfi'ul khoti'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapus kejelekan seperti air yang memadamkan api, artinya sangat cepat terhapus. Nah, manakala sedekah ini dirutinkan, terlebih lagi saat waktu setelah subuh, itu dapat mempercepat terhapusnya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga yang seharusnya akibat dari kejelekan di masa lalu itu kita terima di masa sekarang dalam jumlah yang banyak, paling tidak bisa dikurangi. Yang akhirnya kita menjadi lebih ringan dalam menjalani amalan hijrah. Nah, sekarang yang terakhir, perbanyak dan rutinkan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kejelekan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Kebaikan apapun yang kita lakukan, maka itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Nah, Al-Quran, kebaikan yang dihasilkan dari membaca Al-Quran itu luar biasa. Rasulullah SAW telah menyabdakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanah bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan bahwa satu huruf itu adalah alif lam mim, tidak. Melainkan alif itu satu huruf,
Lam itu satu huruf dan mim satu huruf. Sehingga baru baca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, bayangkan kalau dalam sehari katakan 2 halaman saja kita baca, rutin setiap hari. Betapa banyaknya kebaikan yang kita dapat. Nah, semakin banyak kebaikan yang kita dapat, maka itu bisa menjadi penyebab terhapusnya atau dihapusnya kejelekan-kejelekan yang dulu pernah kita lakukan di masa lalu. Yang otomatis, akibat yang seharusnya kita terima di masa sekarang itu dalam jumlah besar, bisa berkurang, bahkan habis. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan yang bisa kita hasilkan di masa sekarang. Semakin banyak kebaikan, itu semakin melebur kejelekan. Rumusnya begitu. Nah, maka saat kamu sudah mulai berhijrah, kok banyak cobaan, banyak masalah, banyak ujian, itu hal yang lumrah. Tetap istiqomah, tetap sabar, jangan berhenti hanya karena cobaan yang sebenarnya itu akan menghapus dosa-dosamu. Semangat berhijrah, semoga istiqomah, semoga berhasil, dan semoga Allah memberi kita kemudahan untuk tetap menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Assalamualaikum.